Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kisah burung gagak dan awal tradisi menguburkan orang yang telah meninggal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari pertikaian dua anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Pertikaian tersebut membuat Qabil kemudian membunuh Habil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian hawa nafsunya Qabil mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka dia pun benar-benar membunuhnya sehingga dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mengirimkan seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Qabil berkata, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku? Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 30-31. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengutip riwayat Imam As-Sa'di bahwa ketika dua orang bersaudara itu saling bunuh dan akhirnya salah satunya mati, si pembunuh pun kebingungan hendak diapakan saudaranya yang telah meninggal tersebut. Ia sempat membiarkannya di tempat terbuka. Allah lalu berkehendak memperlihatkan dua gagak yang bertengkar sehingga terbunuh salah satunya. Lalu gagak yang hidup mengubur gagak yang mati. Maka si pembunuh tersebut menguburkan saudaranya yang terbunuh. Imam Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib mengatakan, menurut sebagian kisah, setelah Qabil membunuh Habil, Qabil kebingungan hendak diapakan mayat Habil. Qabil sempat meletakkan mayat saudaranya itu pada sebuah kantung dan menggendongnya sampai mayatnya berbau. Sebab khawatir bila ditinggalkan maka akan ada hewan buas yang akan mendekatinya. Lalu Allah mentakdirkan munculnya dua gagak sehingga Qabil dapat belajar dari gagak tersebut. Sobat Rizki rahimakumullah, kisah Qabil dan Habil merupakan kisah yang sangat penting dalam Islam. Kisah ini menceritakan tentang dua orang anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya bertakwa kepada Allah, bahayanya sifat hasad dan dendam, serta pentingnya saling tolong-menolong. Kisah mereka merupakan salah satu kisah paling terkenal di dalam Islam. Mereka adalah putra Nabi Adam dan Hawa, manusia pertama di dunia. Qabil dikenal sebagai seorang petani, sedangkan Habil sebagai seorang peternak. Dan kisah tragis mereka diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27-31. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dari dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim."
Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Sobat Rizki rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan kefatalan akibat dari dengki, iri hati, dan zalim melalui kisah kedua anak Adam, yang menurut jumhur ulama bernama Kabil dan Habil. Salah seorang darinya menyerang yang lain hingga membunuhnya karena benci dan dengki terhadapnya. Karena Allah telah mengaruniakan nikmat kepadanya dan kurbannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia lakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Akhirnya si terbunuh memperoleh keberuntungan, yaitu semua dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan si pembunuh memperoleh kekecewaan dan kembali dengan membawa kerugian di dunia dan di akhirat. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Al-Maidah ayat 27. Yakni ceritakanlah kepada mereka yang membangkang lagi dengki, yaitu saudaranya babi dan kera, dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisal dan serupa dengan mereka. Tentang kisah kedua anak Adam, keduanya adalah Kabil dan Habil. Menurut apa yang telah diceritakan, bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf dan halaf. At-Salabi mengatakan, setelah Kabil tumbuh menjadi besar, dia diserahi tanggung jawab oleh Nabi Adam alaihissalam untuk mengurusi pertanian. Sedangkan urusan peternakan domba diserahkan kepada Habil. Kemudian Allah mewahyukan kepada Adam untuk mengawinkan Iklimah dengan Habil, Layutsa dengan Kabil. Akan tetapi Kabil menolak untuk menikah dengan Layutsa. Dia berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklimah, karena dia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudara sekandung Habil." Pada waktu itu, menikahi saudara perempuan diperbolehkan untuk memperbanyak keturunan. Atas perkataan Kabil ini, Adam berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintahkan olehnya kepadaku." Kabil berkata, "Aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku untuk mengambil Iklimah sebagai istrinya." Maka Adam berkata, "Pergilah engkau bersama saudara laki-lakimu Habil, lalu persembahkanlah kurban kepada Allah. Kurbankanlah barang yang terbaik yang ada pada kalian. Kemudian kalian diam dan tunggulah. Siapa yang kurbannya diterima paling berhak mendapatkan Iklimah." Maka keduanya setuju. Mereka berdua pergi dan berangkat menuju Mekah. Sesampainya di sana, mereka berdua naik ke gunung yang ada di sana. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sementara Kabil mengorbankan gandum yang paling jelek, sudah terlepas dari tangkainya. Kabil dan Habil diam dan menunggu apa yang akan terjadi kepada mereka. Tidak lama kemudian, dari langit turun awan putih. Awan tersebut mendekati kurban dari Kabil, tetapi kemudian berpaling darinya. Lalu ia condong kepada kurban dari saudaranya Habil. Selanjutnya, awan itu mengambil kurban Habil tersebut, lalu naik membawanya ke langit. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya.
Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Ia berkata, "Kabil, aku pasti membunuhmu." Berkatalah Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28. Kabil berkata kepada saudaranya Habil, "Seandainya engkau mengambil Iklimah, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan meninggalkan saudara perempuan sekandungku yang cantik, dan aku tidak akan mengambil saudara perempuan sekandungmu yang jelek." Kabil berniat membunuh Habil, tetapi dia masih bingung bagaimana cara membunuhnya. Dalam keadaan demikian, si iblis terlaknat datang kepadanya dalam bentuk salah seorang saudaranya. Kemudian dia mengambil 2 buah batu dari tanah dan memukulkan yang satu kepada yang lainnya. Akibatnya batu terbelah 2. Kabil melihatnya seraya berkata, "Mengapa tidak aku praktekkan hal itu kepada Habil?" Ketika waktunya tiba, Kabil pergi mendatangi Habil dan dia mendapatkannya sedang tidur di bawah sebuah gunung. Kemudian Kabil mengambil sebuah batu. Dia bawa batu itu dan kemudian dia lemparkan ke kepala saudaranya. Batu tersebut mengenai Habil dan membuatnya mati terbunuh. Dialah Kabil, anak Adam yang pertama kali melakukan tindakan pembunuhan. Ketika itu dia berusia 20 tahun. Setelah membunuh Habil, Kabil pun bingung harus diapakan saudaranya itu. Kemudian mayat Habil dia masukkan ke dalam sebuah wadah sejenis kantong. Dia pikul di atas pundaknya dan dia bawa berkeliling ke berbagai tempat. Ketika itu binatang-binatang buas dan burung-burung berkeliling di sekitarnya, menunggu kapan dia akan meninggalkannya untuk memakannya. Sampai akhirnya Allah mengutus 2 ekor gagak kepada Kabil. Salah satu dari 2 gagak itu membunuh yang lainnya. Setelah membunuhnya, gagak yang membunuh menggali tanah dengan paruh dan cakarnya. Lalu kawannya yang terbunuh ia letakkan dalam lubang galian tersebut dan kemudian ditimbun kembali dengan tanah. Ketika itu Kabil berkata, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Kabil tidak menyesal karena telah membunuh, tetapi dia menyesal karena membawa mayatnya. Harus dibawa kemana mayat saudaranya itu? Menurut sebuah riwayat, Kabil membawa-bawa mayat itu selama setahun dan dia tidak tahu harus dibagaimanakan mayat saudaranya itu. Pengarang kitab Mirat Az-Zaman mengatakan bahwa para ahli nujum mengatakan bintang berekor belum pernah muncul di dunia kecuali ketika terbunuhnya Habil. Ibrahim Al-Khalil dilemparkan ke dalam api. Hancurnya kaum Ad dan tenggelamnya Fir'aun. Dan semenjak itu belum pernah muncul lagi kecuali ketika muncul kejadian seperti menyebarkan wabah penyakit atau terbunuhnya seorang raja. Bintang tersebut pernah muncul di awal perkembangan Islam, ketika perang Badar Kubro, ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Demikianlah menurut penelitian. Wallahu alam. Ad-Salabi mengatakan setelah Habil terbunuh,
bumi berguncang. Itulah guncangan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Di waktu itu, bumi berguncang sebanyak 7 kali hingga 7 hari sejak terbunuhnya Habil. Pada saat itu terjadi gerhana matahari. Itulah gerhana matahari pertama yang terjadi di dunia. As-Salabi menambahkan, setelah Habil terbunuh, dalam beberapa jenis pohon tumbuh duri, rasa buah-buahan berubah dan rasa air ada yang menjadi asin. Ketika itu Adam berada di tanah Hindi atau India. Dia tidak mengetahui anak tercintanya Habil terbunuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah Qabil membunuh saudaranya Habil di Gunung Kasiyun, bumi menelan darahnya. Kemudian Allah bertanya kepada Qabil, "Di mana saudaramu?" Qabil menjawab, "Saya tidak tahu." Maka Allah berfirman kepadanya, "Sesungguhnya darah saudaramu mengatakan dari bumi bahwa engkau telah membunuhnya." Qabil bertanya, "Wahai Tuhanku, di mana darahnya?" Maka sejak saat itu Allah mengharamkan bumi untuk menyerap semua jenis darah. Ketika Adam merasakan kesumpekan dalam dadanya, dia pergi ke tanah tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Setelah sampai ke tempat anak-anaknya, dia tahu bahwa anaknya Habil telah terbunuh. Selanjutnya Qabil mengambil domba-domba Habil dan menikah dengan Iklimah. Ketika Adam datang kepadanya, dia kabur. Kemudian dia pindah ke tempat lain karena takut kepada bapaknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah Adam merasa yakin anaknya telah terbunuh, dia menangis. Begitu juga dengan Hawa. Ketika telah mengetahui kejadian itu, dia berteriak dan tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Nabi Adam alaihi salam sangat sedih atas peristiwa yang terjadi pada Habil. Namun demikian, setelah itu Adam alaihi salam dikaruniakan keturunan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan anaknya berjumlah 40 dari 20 kelahiran. Ada pula yang mengatakan bahwa istrinya melahirkan sebanyak 120 kali. Setiap kali melahirkan anaknya terdiri dari 2 pasang, anak laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena usia Adam mencapai ratusan tahun. Diriwayatkan bahwa setelah melahirkan anak yang bernama Syits, dia berusia 130 tahun. Dan setelah itu masih hidup hingga 800 tahun. Kemudian dari anak-anaknya tersebut lahirlah cucu-cucunya dan seterusnya hingga tersebarlah umat manusia hingga sekarang. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ahli sejarah mengatakan bahwa sebelum meninggal, Adam dapat melihat keturunannya beranak cucu hingga berjumlah 400.000 orang. Tempat pembunuhan Habil oleh Qabil diduga terjadi di Gunung Kasiyun, di wilayah Damaskus. Penduduk Damaskus menyebut tempat ini dengan Syahkatul Jabal, teriakan gunung. Di wilayah ini diyakini menjadi tempat makam sejumlah nabi, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Gunung Kasiyun memang memiliki banyak sebutan. Semuanya berlatar belakang kisah tersendiri yang terjadi di sana. Di antara sebutannya adalah Gua Kelaparan, Gua Jibril, Gua Darah, dan lain-lain. Di dalam buku Umar dan Silsilah Para Nabi, karya Jihad Muhammad Hajjaj dan Anis Maftuhin menyebut gunung ini tidak pernah berhenti mencucurkan air mata karena sedih atas apa yang telah diperbuat oleh Qabil terhadap saudaranya sendiri.
Syauqi Abu Halyal dalam Atlas Al-Quran menjelaskan di Gunung Qasyun yang menjulang tinggi di kota Damaskus dari arah utara, terdapat satu gua yang bernama Magaratut dan yang berarti gua darah. Gua ini sangat terkenal oleh sebagian masyarakat umum. Tempat itu diyakini sebagai tempat Qabil membunuh saudaranya Habil, tuturnya. Ada juga yang menyebut di atas lembah Sungai Bardi terdapat satu kuburan yang panjangnya kira-kira 15 meter. Sebagian masyarakat meyakini tempat itu sebagai kuburan Habil. Gunung Qasyun terletak di sebelah kanan jalan dari arah Damaskus menuju Zabdani dan Balaudan. Menurut beberapa penuturan, di gunung ini menjadi tempat pendidikan bagi para ahli ibadah serta para ahli zuhud. Gunung ini juga menjadi tempat penyendiri bagi manusia yang sedang merasakan kegundahan dan kegalauan. Menurut sebagian riwayat, selain Nabi Adam, gunung ini juga didiami oleh beberapa nabi dan rasul. Selain makam Nabi Adam dan Habil, gunung ini juga terdapat beberapa makam nabi dan rasul. Makam Nabi Ibrahim berada di desa Barzah yang terletak di sebelah timur kaki Gunung Qasyun. Nabi Zulkifli, Nabi Talut, dan Nabi Yunus makamnya ada di sini. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.